Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang saya hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hidayah Al-Ansori, para santri, para wali santri. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat hadir di majelis yang baik ini bersama para kiai, bersama para guru, bersama Pak Bupati. Ya, Pak Bupati periode tahun 2017 sampai 2022. Tadi kita sudah mendengarkan juga arahan dari beliau asisten 3 yang mewakili pelaksana Bupati Tulang Bawang Barat. Tadi saya juga sudah mendengar tausiah sambutan dari pimpinan pondok pesantren ini, juga mendengar indahnya lantunan syair alfiyah yang dibacakan. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin jarang disampaikan terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik. Ini adalah kitab nahwu yang besar, dikarang oleh orang alim yang tadi dibacakan sejarah hidupnya, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ini Kiai Makhrus. Dalam ilmu nahwu itu ada 2 ulama yang namanya sama, karyanya masyhur luar biasa, tetapi orangnya itu biasa-biasa saja. Kuburan yang satu Ibnu Malik itu ada di Syria, itu juga tidak mendapatkan perhatian kayak makam ulama yang banyak diziarahi orang. Satu lagi, ini karena di pesantren, saya yakin dulu anak-anakku yang ada di belakang saya ini sebelum belajar alfiyah itu pasti pernah ngaji kitab Jurumiyah. Nah, Jurumiyah itu lidah orang Indonesia. Dia dikarang oleh alim besar Ibnu Ajurrum itu yang ada di Maroko. Itu namanya sama, Muhammad bin Abdullah. Kalau Ibnu Malik bin Malik At-Ta'i, yang ini bin Dawud As-Sanhaji. Jadi namanya mirip, hasil karyanya itu sama-sama masyhur. Kalau di Indonesia ini ada kiai, kita tanya, Kiai tahu ndak Alfiyah Ibnu Malik? Kalau kiai itu, kalau dekat lah. Oh, di dekat kan? Atau yang enak saya berdiri aja ya? Ya. Saya izin, Pak. Kita sedang berbicara, ini 2 alim besar ini. Yang Ibnu Malik ini para santri harus tahu itu. Kenapa?
Ini mic-nya sudah capek Pak Bupati. Jadi dua ulama hebat ini kayak Alfiyah Ibnu Malik, itu tidak ada orang alim di dunia yang tidak tahu kitab ini. Tidak ada kiai yang tidak tahu Jurumiyah. Kalau ada kiai di Lampung biar jadi Suriah NO, saya tanya tidak tahu Jurumiyah, itu cepat dipecat jadi kiai. Kenapa tepuk tangan saudara? Memang ada kiai tidak tahu Jurumiyah. Itu tugasnya Kiai Mahrus, itu bukan tugasnya saya. Karena dulu kita santri itu pertama kali untuk belajar agama itu di pesantren ya diajarkan nahwu dengan sorof. Tanpa mengerti nahwu, tanpa bisa sorof, tidak mungkin memahami Quran dan hadis, itu tidak mungkin. Maka diajarkan ini satu kitab yang namanya Jurumiyah, kitab yang sederhana tapi melahirkan begitu banyak ulama, kitab yang sederhana yang mengantarkan bahkan mungkin banyak santri Indonesia itu bisa sekolah ke Timur Tengah karena ngaji Jurumiyah, naik pangkat Alfiyah. Ini kalau Alfiyah biasanya kiai besar. Kiai besar itu dulu di pesantren tandanya banyak, itu ukurannya. Ada kiai itu disebut kiai besar, itu kalau istrinya dua, Kiai Mahrus ya. Jadi kalau kiai itu istrinya satu dulu, bukan sekarang, dulu itu dipanggilnya ustadz itu. Tapi kalau kiai besar itu biasanya pesantrennya 3, bunyainya 3 Pak Bupati. Jadi kalau nanti di Tubaba ini Pak Bupati ada pesantren misalnya 3 kiainya sama, itu biasanya kiainya sama tapi bunyainya beda biasanya itu ya. Pesantren yang terakhir biasanya Pak Bupati itu bunyainya paling muda dan paling cantik biasanya Pak Bupati. Jadi kalau ada yang tidak seperti itu berarti kiai yang keluar dari kebiasaan. Jadi kiai itu tandanya itu besar, itu diantaranya bisa ngaji Alfiyah. Nah Alfiyah ini para santri harus tahu, Imam Ibnu Malik itu bukan kiai tenar dan bukan kiai laris pada masanya. Kalau bahasa netizen sekarang nih ya, generasi Samsung sama iPhone ini, Ibnu Malik itu kalau punya akun Instagram itu followersnya sedikit itu. Dalam banyak riwayat seumur hidup Imam Ibnu Malik itu alim besar itu muridnya cuma 11. Kalau Kiai Mahrus ini bikin pesantren tahun berapa tadi berdiri? 2008 sampai sekarang 2022 muridnya 11. Kira-kira istiqomah jadi kiai atau berpikir pensiun dini masuk partai nyalon anggota DPR ya? Karena ada juga kiai sudah capek jadi kiai ini ya, enakan jadi anggota DPR, bisa marah-marah sama Pak Bupati. Kalau kiai kan bisa dimarahin sama Pak Bupati ini. Nah ini orang, beliau ini muridnya cuma 11 Pak. Ironis betul, ngajar pun itu cari murid ke pasar-pasar. Ibnu Malik itu bahkan hijrah dari Andalusia di Spanyol. Jadi ini imam ini kiai di Spanyol. Seandainya dulu Islam tetap berjaya, mungkin sebelum pertandingan Real Madrid sama Barcelona itu lararan Alfiyah dulu. Lah iya betul. Karena Real Madrid itu Bapak bisa lihat lah, yang namanya Madrid, Barcelona, Sevilla, itu kota dengan peradaban Islam yang luar biasa. Ini ulama jadi kiai di Spanyol, tidak ada muridnya, maka hijrah ke Syria, nawarkan diri, siapa yang mau ngaji sama saya? Alhamdulillah kita ini jadi guru tidak sampai lah ya, jualan di pasar. Saya yakin kalau saya buka iklan di Instagram, siapa yang mau undang saya?
Yakin Pak Umar bilang ndak usah diundang, ini ustadz ndak laku rupanya, kan begitu tak? Ini Ibnu Malik ini realita Pak. Pindah ke Syria itu muridnya hanya 4 itu. Kebetulan saja yang salah satu dari 4 itu jadi ulama besar, namanya Imam Nawawi, Imam Syafi'iyah, yang punya kitab namanya Riyadhus Shalihin. Saya ingin katakan begini Bapak-bapak, kita ini orang NO, ini NO semua ya? Tahlilan semua? Tarawehnya 23 apa 11? Oh, tergantung keadaan katanya Pak Bupati. Jadi kalau masuk ke pesantren tarawehnya al aslu baqa'u makana ala makana 23. Tapi kalau sudah ke kota besar besok mau kerja itu idza ta'arada mafsadatani katanya. Jadi diambil tarawehnya 11. Ini orang NU semua kan? Orang NU itu biasanya itu orang yang percaya dengan karomah. Ya. Jadi kalau ada orang itu percaya sama karomah, ada kiai minum, gelasnya itu cepat-cepat diambil, air bekas minum kiai diminum, itu tanda-tandanya NO, walaupun tidak punya kartanu. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam aulia, selesai ziarah makamnya diusap-usap, itu biasanya orang NO, walaupun tidak punya ijazah MKNO dan PKPNO ya. Tapi itu mesti orang NO. Orang NO itu percaya sama yang namanya karomah. Sayangnya ini kita ini lebih tertarik kepada karomah yang bersifat hissiyah, karomah yang kekagumannya itu sebatas terlihat oleh mata. Ya, ini biasanya nih kalau ada kiai ndak Jumatan. Ini kiai khos Kiai Mahrus nih. Kalau saya itu Pak Umar dianggap kiai biasa. Karena kalau Jumatan ada di Tubaba. Kalau kiai khos itu setiap Jumat hilang Kiai Mahrus. Muridnya tanya, "Mana Mbah Yai ini kok ndak kelihatan Jumatan?" Dijawab, "Jangan ngomongin Mbah Yai, bukan level kita. Beliau itu Jumatannya di Mekah." Bener enggak? Bener enggak? Dan ini dari Suriah sampai Banser percaya dulu. Dari Suriah sampai Banser dulu percaya. Kiai sholat Jumat di Mekah. Sekarang Ansor, Fatayat punya handphone semua, tahu perbedaan waktu. Kalau di sini azan zuhur, di Mekah itu masih duha. Kalau sekarang kiainya hilang jam 12, katanya Jumatan di Mekah, Mekah sing ngendi jari wong Jawa. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan bilang jam 12 di Indonesia itu jam 8 di Mekah. Jadi kiai-kiai yang mau punya karomah Jumatan di Mekah itu mestinya hilangnya asar. Ini asar ada di pondok nerima tamu rokokan, katanya sudah Jumatan di Mekah. Kalau hilangnya asar, paham saya. Oh bener, kemana kiai? Kok ngaji alfiah libur kalau Jumat sore? Kiai sholat Jumat di Mekah itu mantik nerima. Tapi kalau hilangnya zuhur itu jangan-jangan bukan Jumatan di Mekah, makan ikan bakar di tulang bawang, kan begitu toh? Nah, ini namanya karomah hissiyah. Karomah hissiyah itu kadang-kadang lebih jadi perhatian kita. Kalau ada kiai air ludahnya itu Pak Umar ya, asal ada orang sakit disembur sehat. Saya itu nyembur paling takut Pak, apalagi waktu corona. Ada murid saya bilang, "Gus, sembur saya." Jangan, saya bilang, barokah belum tentu, karomah ndak ada, coronanya transmigrasi ke saudara, kata saya. Ini kita lebih tertarik itu. Padahal nih orang Islam nih, kalau mempelajari sejarah semua nabi dan rasul,
Itu semua nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad itu memang dikasih mukjizat oleh Allah yang bersifat hissiyah, dipahami, dicerna oleh indera manusia. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah ini makanya Imam Ibnu Malik itu kan warasatul anbiya, mewarisi nabi. Di mana karomahnya Ibnu Malik itu ya alfiyah, karomahnya Ibnu Ajurrum itu ya jurumiyah. Karomah yang tahan lama, karomah yang awet, karomah yang mampu memberikan manfaat sepanjang zaman. Ayo, ini kalau belajar akidah, mukjizat Nabi sebelum sebelum Nabi Muhammad itu beda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman, berhadapan dengan manusia itu nanti ribuan tahun agamanya. Beda dengan Nabi Ibrahim. Maka Allah kasih mukjizat hissiyah. Hissiyah ini kata ulama istimewanya sebentar. Kalau istimewanya awet itu malah mendatangkan mafsadah, tidak mendatangkan maslahat. Coba misalnya, Bu, Ibu kenal Nabi Ibrahim enggak? Bu, tahu Nabi Ibrahim enggak, Bu? Nabi Ibrahim nabi hebat enggak, Bu? Kenapa Nabi Ibrahim hebat? Saya Pak Umar itu pernah pidato depan anak SD. Ya, itu tega juga kepala SD ngundang saya itu, ya. Begitu datang saya berhadapan dengan anak SD yang kecil-kecil itu, Pak. Saya baru mulai pidato minta ganti pempes, ya kan? Saya baru mau pidato, yang ini teriak-teriak. Saya pernah pidato, Pak. Ini menggambarkan loh secara manusiawi. Mukjizat yang bersifat hissiyah, yang cuman mendatangkan kekaguman dari aspek indera manusia, itu tidak akan bertahan lama hebatnya. Saya diundang sama kepala SD ini, Gus, ini kan mau Idul Adha, ya, tolong ceramah ya tentang sejarah kurban dalam Islam. Maka saya perlu bicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya cerita itu depan anak SD. Nabi Ibrahim ini anak-anakku adalah nabi yang hebat. Kenapa Nabi Ibrahim nabi yang hebat? Karena Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Dulu saya ceramah begini di pesantren, sami'na wa ata'na. Tapi generasi Samsung dengan iPhone ini sami'na wa pikir-pikir. Itu anak SD mikir, Kiai. Oh, Nabi Ibrahim itu hebatnya karena nggak mempan dibakar. Berarti setiap orang yang nggak mempan dibakar itu orang hebat. Itu logika. Maka anak SD itu angkat tangan, kayak saudara ini angkat tangan, Pak, interupsi Pak. Saya bilang, saya ceramah depan kiai tidak ada yang motong. Saya ceramah depan Pak Bumar nih, Pak Bupati, tenang beliau dengarkan. Giliran depan anak SD, protes dia begini tidak berhenti. Lama-lama saya tanggapi, ada apa nak angkat tangan ngacung begitu? Begini, Pak, kata Bapak, Nabi Ibrahim itu hebat jadi nabi karena tidak mempan dibakar. Saya jawab, benar Pak, kalau hebatnya nabi diukur nggak mempan dibakar, maka tetangga saya itu sudah pantas jadi nabi. Saya kaget, tetanggamu siapa? Nabi Adam? Bukan, Pak. Nabi Hud? Bukan. Tetangga saya pemadam kebakaran. Saya pikir orang tahu semua lah. Pemadam kebakaran itu kalau mau memadamkan api itu kan pakai baju yang anti api. Saya pernah pegang helmnya, Pak. Itu dari kaca tapi multiplek. Itu helm saya pentungin pakai apa itu? Pakai martil kayak mau maku tuh. Saya pukul itu enggak pecah-pecah. Kata orang, pukul aja, Pak, sampai kiamat kurang semenit enggak pecah ini. Kenapa? Bahannya kuat. Apa yang ingin saya katakan? Lihat itu yang namanya mukjizat hissiyah. Orang dulu
ngelihat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar mengatakan hebat. Tapi buat orang sekarang, tidak mempan dibakar itu bukan sesuatu yang apa ini, yang luar biasa. Itu mukjizat Nabi Ibrahim, kalah itu. Ayo, ada lagi Nabi Soleh. Ini saya ingat Nabi Soleh karena Nabi Soleh itu secara pendidikan mirip dengan Pak Bupati, insinyur Pak Bupati. Cuman beliau ini insinyur teknik sipil. Nabi Soleh itu punya mukjizat, pinter gambar. Hebatnya lagi, kalau Nabi Soleh gambar, itu gambarnya dipegang jadi nyata. Coba, seandainya ini ilmunya Nabi Soleh, kalau saya kan kita Kiai Mahrus Safa ini, para ulama yang ada ini kan mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Quran, hadis, dari Quran jadi tajwid, dari Quran jadi tafsir misalnya, dari Quran misalnya jadi fikih, macam-macam lah. Itu ilmu kita. Seandainya ilmu Nabi Soleh yang diwariskan kepada kita para ulama, mungkin hidup hari ini jadi kacau. Ada santri dari Darul Hidayah. Ini saya maaf Kiai Mahrus ya, kebanyakan datang ke pesantren sampai lupa namanya ya. Acaranya kembar Pak, dari ujung Jawa Timur kemarin itu semuanya haflah akhirus sanah ya, mirip-mirip, ada yang Darul Qalam, ada yang Darul ini, jadi kadang-kadang takut lupa. Kalau ada santri di sini jomblo ya, kelamaan ngafal alfiyah sampai apa ini, sampai lupa umur ya, kemudian nyari perempuan untuk dijadikan istri. Kebetulan nasib perjodohannya nggak sebagus nasibnya menghafal alfiyah. Kalau disuruh ngapal alfiyah lancar, tapi disuruh cari istri sulitnya luar biasa. Kalau saya punya ilmunya Nabi Soleh, sederhana. Santri yang kayak gitu tuh saya panggil aja, kamu kenapa? Pusing, saya nggak dapat istri Gus. Kamu mau istri kayak apa? Nggak usah nyari di Lampung, nggak usah nyari di Jakarta, nggak usah nyari di Jawa Timur, cukup datang sama kiai, bawa kertas sama pensil. Begitu datang, ini kiai, kertasnya, ini pensilnya. Saya tanya, Anda kepengen punya istri yang casing tahun berapa? Mau produk lama, produk kuno, apa produk hari ini? Cerita dia. Saya mau istri Gus yang tinggi semampai. Semampai beneran. Kalau di Jakarta semampai itu kadang-kadang semeter nggak sampai, repot itu, pendek. Semampai, hidungnya begini, matanya begini, rambutnya begini, warna kulitnya begini. Saya gambar itu. Begitu jadi, saya tanya, kamu mau punya istri kayak begini? Cocok. Saya pegang jadi perempuan cantik beneran. Kira-kira hidup nih jadi baik apa jadi tidak baik? Jadi baik apa jadi tidak baik? Yakin baik? Hah? Anda semua nanti punya istri tidak punya mertua. Pertanyaannya secara fikih, lalu siapa walinya? Kenapa? Dia lahir dari kertas dan bolpoen. Kan begitu. Nanti kalau seperti ini, semua orang kasihan. Anda yang laki seneng karena dapat istri cantik, lalu yang perempuan siapa jodohnya? Panas. Dia datang lagi sama kiai cari suami. Kiai, suami saya ini miring-miring lah, produk gagal dari pabrik. Gimana caranya dapat suami yang apa ini? Yang baru. Saya gambar laki-laki yang bagus, laki-laki yang tampan. Begitu saya pegang, keluar ini jadi laki-laki tampan jadi suaminya. Kira-kira kalau seperti ini, hidup bisa kacau nggak? Kacau. Setiap orang tidak punya bapak, setiap pasangan tidak punya mertua. Yang untung itu polisi lalu lintas, Pak Polisi. Karena setiap lebaran nggak usah pusing dengan mudik. Semua orang tidak perlu mudik. Kenapa tidak perlu mudik? Karena tidak punya asal usul. Asal usul semua orang dari mana? Dari kertas. Coba lihat. Yang enak lagi habis pengajian, saya tanya sama saudara, saudara habis ngaji ini lapar apa enggak? Jawab, lapar. Mau makan apa? Jawab satu orang, saya mau makan sate Gus. Enggak usah saya cari tukang sate. Ambil kertas,
ambil bolpoin, saya gambar gerobak sate, saya gambar satenya sama kepas, sama kecap, lengkap. Begitu saya pegang, keluar jadi tukang sate, bapak makan sate. Mungkin bapak senang, saya besok pagi mati dicelurit sama tukang sate seluruh Indonesia. Kenapa? Mereka dagang dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, ndak ada yang beli. Semua kalau mau makan sate tinggal datang sama kiai. Itu namanya mukjizat hissiyah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ndak dikasih mukjizat kayak gini. Mana Rasulullah sama Allah dikasih mukjizat kayak gitu? Tiap menghadapi kesulitan, orang Mekah bilang, Muhammad, bilang sama Tuhanmu itu datangkan kekuatan, merubah gunung di Mekah ini jadi gunung emas. Itu terjadi. Allah nggak kasih. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kata Allah, ya Muhammad kekasihku, bukan saya ndak mau ngasih mukjizat kayak begitu, nanti ujungnya mereka kafir lagi, mereka ndak beriman lagi, walaupun mereka sudah melihat ayat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih mukjizat sama Allah, Al-Quran. Lihat, Al-Quran itu para hadirin sekalian, maka saya berharap juga santri-santri di pesantren ini setelah punya ilmu dasar memahami nahwu sorof, itu mampu menyampaikan ajaran agama Islam itu secara bermartabat sesuai dengan semangat zaman hari ini. Karena itulah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi itu mukjizat ilmiah, mukjizat yang kebenarannya itu diterima oleh semua akal manusia yang sehat. Maka ini kadang-kadang ada orang yang tidak tahu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama Allah dijadikan nabi yang buta huruf. Nih, Nabi Muhammad itu disebut bahkan dalam sholawat itu sebagai an-nabiyul ummi. Kita sering tuh, Allahumma sholli wa sallim ala hadzan nabiyil ummi. Ummi itu kata orang Arab nisbatan ilal dikaitkan dengan ibu, artinya keadaan setiap manusia saat keluar dari rahim ibunya. Kita semua sepintar apapun itu sekarang, dulu waktu masih bayi keluar dari rahim ibu tidak bisa apa-apa. Maka orang yang tidak baca apa-apa, orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, itu disebut al-ummi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut nabi yang ummi. Kenapa Rasulullah disebut sebagai nabi yang ummi? Supaya nanti para hadirin, kalau satu masa Al-Quran ini dipahami dengan menggunakan pengetahuan modern, dipahami dengan menggunakan ilmu hari ini, maka orang tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hasil karya Rasulullah, tetapi setiap orang pasti yakin bahwa apa yang ada di Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, ini mukjizat Nabi itu. Quran dulu itu dipahami oleh orang jahiliyah itu dengan pemahaman yang sederhana. Misal contohnya, Quran itu hebat di masa Nabi. Selalu kehebatan Quran itu diukur dengan keindahan bahasanya. Bahasa indah Al-Quran itu tidak mungkin disaingi oleh orang Arab pada masa itu. Contoh,
Kita baca Quran satu huruf aja itu indah loh. Contoh, ada ayat Quran misalnya Qaf, Shad, ada yang 2 huruf kayak Yasin, itu dibaca indah. Coba Anda kan juga bisa ngarang kayak begitu, satu huruf. Kalau kita yang buat, indah apa enggak? Bikin aja surah. Kalau tadi ada surah Shad wal Qur'ani dzikri, itu enak. Misalnya Qaf, Yasin, itu enak. Coba robah, yang Shad jadi ba, dibaca ba. Yang baca orang Tegal lagi, itu mantap itu ya. Yasin, robah saja jadi Yasot, itu lain mah indahnya. Pada masa itu orang sudah kagum dengan Quran, apalagi sekarang ini yang paling penting, bahwa Quran itu adalah mukjizat yang mampu mendatangkan hidayah sesuai dengan akal dan logika umat manusia sepanjang zaman. Satu contoh misalnya, ini misalnya saja, dulu di Perancis itu ada orang yang profesinya itu sebagai oceanografi. Itu orang yang ahli tentang alam bawah laut. Jadi kerjaan orang oceanografer itu kerjaannya nyelam ke laut. Maka Bapak bisa lihat, itu banyak orang rela mengorbankan uangnya supaya bisa menyelam ke dalam apa ini? Air. Di Perancis itu ada orang, saya tidak bisa bahasa Perancis Pak, jadi logika bahasa Inggrisnya itu tidak tahu, bahasa Perancis kayak apa. Dia namanya Jacques Cousteau. Ini adalah oceanografer yang terkenal pada masanya. Kerjaannya itu tiap hari itu nyelam, ngelihat alam bawah laut. Jadi mungkin karena seringnya nyelam, dia di laut itu mungkin tahu ini mana ikan Sumatera, mana ikan Jawa, tahu dia ya, mana batasan teritorial Indonesia, Thailand, itu mungkin tahu saking seringnya. Satu ketiga orang ini menyelam di Samudra Atlantik, tapi dari negeri Maroko yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka ketika dia selesai menyelam, kuli panggulnya itu yang biasa bawa barang itu nanya sama beliau ini, Jacques, kenapa sih sering banget nyelam ke dalam air, nyelam ke dalam laut? Kata dia, saya ini sedang berusaha untuk memahami fenomena alam yang ada di dalam laut. Kata orang tadi, fenomena alam apa? Kata dia, saya ini kalau menyelam sejauh 200 km dari garis pantai. Jadi dari pantai dia jalan dengan kapal jauhnya sampai 200 km. Kemudian menyelam ke dalam tanah, ke dalam laut itu yang dalamnya hampir 1000 meter. Kata Jacques, saya dapatkan air laut kalau jaraknya dari pantai lebih dari 200 km, dalam kedalaman lebih dari 1000 meter, itu ada fenomena alam yang unik. Apa itu? Di dalam laut itu ada air tawar yang jernih. Ini masuk akal Pak, karena semua sungai itu ke laut. Nanti air sungai itu bertemu dengan air apa ini? Laut. Di pantai atau di muara itu airnya ndak enak biasanya, asin enggak, tawar enggak. Tapi nanti kalau dia sudah bergesekan sejauh sampai 200 km, ke dalamnya 1000, maka masing-masing itu akan menunjukkan keasliannya. Yang asin makin asin, yang tawar semakin jernih. Di dalam laut seolah-olah ada kolam yang membatasi di antara air ini. Kata Jacques, saya sudah menyelam bertahun-tahun. Saya masuk ke perpustakaan untuk mencari jawaban. Apa sebenarnya yang saya temukan di dalam laut ini? Kulinya itu orang Maroko, kebetulan muslim, sering baca Quran. Dia katakan, Tuan,
Kalau di dalam laut itu ada air tawar dan ada air asin, kemudian keduanya tidak bercampur, saya sudah lama tahu. Kata orang tadi, kata orang bule ini, dari mana kamu tahu? Sementara saya sebagai ahli oceanografi baru tahu ini setelah 50 tahun. Jadi ini kejadian kira-kira 1960-an. Orang ini katakan, saya tahu sudah lama. Dari mana taunya? Dari Quran. Kaget. Quranmu bilang apa? Loh, kata Quran, marajal bahraini, Allah itu akan menggabungkan dua sumber air yang sumber air ini bertemu nanti. Hadza azbun furat, yang ini azbun jernih, furat menyegarkan. Wa hadza milhun ujad, yang satu airnya asin, saking asinnya mendekati pahit. Wa ja'ala bainahuma, dan Allah jadikan di antara air asin dan air tawar di dalam laut ini barzah. Nih, barzah itu dalam bahasa Arab itu pemisah tapi tidak nampak, pemisah tapi tidak jelas. Makanya orang mati itu di kuburan itu disebut hidup di alam barzah. Alam barzah itu titik temu secara akidah untuk menggabungkan mayat ini. Kan saya pernah ditanya ke Mahrus di Jakarta, Gus, orang tuh kalau sudah mati itu sudah masuk akhirat apa masih dunia? Pertanyaannya juga, dunia apa akhirat? Jawabannya pasti ya sudah akhirat. Tapi di Jakarta kuburan itu ngontrak. Maka orang Tubaba bersyukur kalau mati di sini bebas kontrakan, Pak Bupati. Kalau di Jakarta Anda mati itu setiap tahun bayar pajak di kuburan pemerintah tuh 400.000. Kalau ndak bayar 400.000, kuburannya dipakai orang lain nanti, dianggap ndak ada nih, ndak bayar kontrakan. Saya bilang sama murid saya, orang mati itu sudah masuk alam akhirat. Kata murid saya, ndak mungkin Gus, masa di akhirat masih ngontrak, masa di akhirat masih kena pajak? Jawabannya kan bingung toh. Untung dalam ilmu tauhid itu alam kubur itu dikatakan barzah, pemisah. Maka kata Quran, air tawar dengan air laut yang ada di dalam air asin yang ada di dalam laut itu waja'ala bainahuma barzakhon. Itu bahasa fisikanya namanya membran. Membran itu pemisah, yakin dia ada tapi tidak terasa. Nih, kayak atmosfer bumi itu atmosfer, Bapak terbang ke atas setinggi apapun, kelihatannya tidak pernah nabrak apa-apa, kan tidak pernah kedengaran. Kenapa pesawat itu jatuh? Oh, nabrak langit, kejedot, jatuh ke bawah, tidak ada. Tapi ketika Allah katakan was-sama'i dzatir raj'i, langit itu akan mengembalikan apa yang ada dari bumi. Kita tahu bahwa di langit itu ada membran pembatas, di mana sesuatu yang datang dari bumi pasti turun lagi ke bawah. Contohnya apa? Sinyal handphone. Anda nelpon dari sini, kirim SMS, kirim WhatsApp, ya, pakai HP. Itu kan untuk sampai ke HP temannya, naik dulu ke atas ke satelit. Seandainya di atas ini tidak ada pembatas, mungkin WhatsApp kita sampai ke malaikat Jibril, Pak. Kalau sampai malaikat Jibril tidak apa-apa, sampai malaikat Israfil, kata malaikat, gua terganggu nih, gua tiup trompet kiamat, selesai lu, kan begitu toh. Itu tandanya ada pembatas. Kata Quran, wa ja'ala bainahuma barzakh, Allah jadikan di antara air asin dengan air tawar ini membran pembatas. Dengar kayak gitu, orang Prancis ini kaget. Itu Qurannya Muhammad ya, karena dia non muslim. Iya, itu Qurannya Muhammad. Dia nggak jadi nyelam lagi, saudara. Ngapain? Dia berangkat ke Oxford, ke Inggris. Dia bukan mau belajar Quran, dia bukan mau belajar oceanografi lagi. Dia cuma mau belajar sejarah hidup Nabi Muhammad.
Yang dia ingin pastikan pun bukan akhlak Nabi. Dia ingin tahu Nabi Muhammad itu dalam hidupnya pernah ke laut apa enggak. Kebetulan Nabi Muhammad tidak pernah ke Teluk Betung, Nabi Muhammad tidak pernah ke Pelabuhan Panjang, Nabi Muhammad tidak pernah ke Pelabuhan Bakahuni. Nabi Muhammad hidupnya hanya di daratan, tidak pernah ke laut, apalagi menyelam. Kata Jacques, kalau Muhammad 1400 tahun yang lalu, di mana ilmu pengetahuan manusia masih amat sangat terbatas, dia bisa bercerita sesuatu yang hanya diketahui oleh ilmu pengetahuan modern di abad 19 ini, maka itu pasti datangnya dari Allah. Karena Muhammad berarti tidak tahu, tetapi dia diberitahu oleh Allah yang maha masuk Islam itu. Coba bayangin. Maka pentingnya pesantren itu, Pak. Anak-anak kita ngaji. Kalau dulu ngaji tafsir Jalalain, mungkin nanti semakin pintar, semakin luas wawasannya, bisa menulis tafsir jalan baru. Ya, asal jangan jalan lain dan jalan sesat itu aja. Ya. Ini pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan anaknya ke pesantren sebagai bagian dari jihad dan merawat syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin, Bu, kalau mulai hari ini tidak ada orang ngaji, Kiai Mahrus, saya, kiai-kiai yang lain nih menjadi kiai terakhir di Indonesia. Semua orang tidak ada yang ke pesantren. Kira-kira 20 tahun lagi masih ada kiai enggak? 30 tahun lagi masih ada santri enggak? 40 tahun lagi masih ada guru agama enggak? Kalau nggak ada, kira-kira agama masih ada enggak? Nggak ada. Maka orang yang mencari ilmu di pesantren itu sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Orang yang mengajar di pesantren, orang yang belajar di pesantren, orang yang berkhidmat di pesantren itu adalah orang yang mencintai Rasul. Ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Pentingnya kita memperhatikan pendidikan pesantren, pentingnya kita memperhatikan pendidikan generasi muda dan anak-anak bangsa. Bapak ibu sekalian, jangan pernah ragu untuk memasukkan anak-anak ibu ke pondok-pondok pesantren supaya mereka punya bekal ilmu agama yang baik, menjaga moral yang baik. Mudah-mudahan dengan itu semua bangsa Indonesia, umat Islam ini tetap hidup lestari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Atas segala undangannya saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.